Halo teman-teman, nama saya Diva Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program steganography pada program Python untuk kasus DWT. DWT di sini adalah singkatan dari Discrete Wavelet Transform yang berfungsi untuk menganalisis sinyal data pada domain frekuensi dan waktu secara bersamaan. Nah, setelah kita tahu apa itu DWT, kita harus memanggil kebutuhan atau import library untuk membuat steganography. Yang pertama itu adalah import NumPy, SNMP, itu adalah modul NumPy untuk membuat atau mendeklarasikan matematika, rumus matematika atau array, memodifikasi gambar, multidimensi, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua itu import PyWT. PyWT di sini adalah singkatan dari PyWavelet yang berfungsi untuk menyediakan transformasi sinyal atau pengolahan sinyal. Yang ketiga adalah compile import image, itu adalah untuk menyediakan fungsional untuk membaca, memanipulasi, dan menyimpan berbagai format gambar. Lalu yang pertama kita harus mendefinisikan fungsi. Fungsinya itu apa? Itu adalah fungsi hide message yang di dalamnya itu adalah image path, message, dan output path. Image path ini adalah sebagai untuk menyimpan gambar atau mengalokasikan sebuah folder gambar. Untuk message ini adalah pesan, jadi kita menampilkan string atau kata, misalkan ini adalah demo percobaan. Lalu adalah output path ini sama dengan image path, menyimpan atau mengeluarkan gambar. Lalu yang pertama adalah cover image. Cover image ini adalah untuk memuat gambar cover. Yang pertama itu adalah definisi atau atribut cover image dengan np array. Di sini adalah kita memanggil fungsi numpy dan membawa array, dan kita akan mencari bahwasanya ketika image itu dibuka apakah tersedia atau tidak. Lalu yang kedua, mengubah gambar sampul menjadi ruang warna RGB RCR. Lalu yang ketiga, di channel ini untuk menyalurkan fungsi Y untuk komponen pencahayaan. Lalu untuk melakukan keempat adalah baris nomor 17 ini melakukan integer wavelet transform pada saluran Y. Ini mungkin singkatan dari low low, low high, high high low, dan high high. Lalu ini setelah itu mengubah bentuk pesan menjadi biner. Ini formatnya 8 bit. Ini juga karakter ya. Lalu setelah itu memeriksa apakah ukuran pesan melebihi kapasitas maksimum atau tidak. Jikalau melebihi, kita akan menempelkan pesan error. Ketika tidak, akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu menyembunyikan pesan di subhen low high. Lalu membentuk ulang subhen low high yang dimodifikasi. Jadi istilahnya itu mengedit kembali fungsi low high dan membuat ulang reshaping atau ya istilahnya itu. Jadi memodif lah. Lalu yang ketiga selanjutnya itu melakukan inverse integer wavelet transform. Nah, ini fungsinya low high, langsung diedit lagi low high, jadi variannya banyak gitu ya. Lalu yang ketiga selanjutnya itu update Y channel ini kepada RCBR image. Lalu yang selanjutnya mengubah gambar RCB RCR kembali ke ruang warna RGB. Kita membuat fungsi stego image, lalu memanggil format image atau library fill, lalu memanggil dengan fungsi array, lalu mengubahnya ke bentuk RGB, lalu menyimpannya di output path dengan memunculkan perintah pesan berhasil disembunyikan. Lalu ketika kita harus membuat lagi extract message pesan sama dengan yang tadi. Kita membuat gambarnya terlebih dahulu, lalu kita mengubahnya gambar stego menjadi RCB RCR.
Lalu membuat definisi stereography image, lalu memanggil array dari image dari from array, mengubahnya ke RCBCR sama dengan tadi, mengubah sudah lalu mengekstrak lagi, selanjutnya melakukan integer load URT pada selanjutnya dimodifikasi low high high, lalu mengekstrak pesan tersembunyi dari subhen. Jadi ketika kita tidak ingin menampilkan, kita ekstrak dulu pesannya lalu disembunyikan. Lalu apakah selanjutnya itu ubah pesan biner menjadi ASCII. ASCII ini mengurutkan dari A sampai bawah gitu ya. Terus mengembalikan pesan. Untuk contoh penggunaannya kita referensikan atau kita buat cover image pad. Padnya itu apa? Nah ini saya punya gambar satu namanya itu test.jpg seperti ini. Lalu untuk pesannya nanti kita akan mengeluarkan ini adalah demo percobaan. Lalu ketika kita sudah mengekspornya, ini adalah gambar finalnya gitu ya. Lalu ini juga menyembunyikan pesan yang disembunyikan. Jadi untuk menampilkannya kita nanti setelah cobain dulu terlebih dahulu ya. Coba dulu kita. Proses ini mungkin agak sedikit lama, 10 detik atau 15 detik tergantung ukuran gambar dan koneksi internet. Nah, meskipun sudah berhasil tetapi belum muncul sih. Nah, gambarnya udah muncul. Kita lihat perbedaannya. Agak sedikit lama, mungkin agak besar ya si ukurannya. Nah, ini setelah diekspor atau dikonvert melalui DWT agak tidak jauh beda sih, cuman ada gambar hitam-hitamnya sedikit dari gambar awannya ya. Lalu ketika kita ingin menampilkan pesannya, kita kopas aja. Berhasil, ini adalah demo percobaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.